الهجرة تهادينا حمل الإسلام الهادينا الهجرة تهادينا حمل الإسلام الهادينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي
Iku kok mati gitu ya? Oh, joknya bagus dong Ustaz. Angin Ustaz. Ibu-ibu yang masih di luar baca roh, boleh masuk ke dalam Bu. Apa-apa geng. Boleh ya Wak, aku ada tausiah ceramah kan. Boleh agak semangat lo gitu ibu. Anak-anak Ustaz agak merapik dulu sayang. Yang laki-laki merapik, anak laki-laki boleh maju ke depan. Sakit meja kau boleh. Boleh ibu-ibu bawa di luar ni. Apa-apa yang masih di luar boleh insyaallah masuk ke dalam gitu Pak. Bapak Diki, Bapak Zulkarnain, Pak D, Syarif, Ayah, Buya Ma'ruf, sagan lo, anak-anak di dalam, bapak di luar, dah lancar lo. Alhamdulillah. Sekuduk ya, sama ya. Ayo. Boleh. Masuk ke dalam. Gua. Senang aja nih. Lalu bisa kita mulai, Ibu. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada protokol kita persilakan. Iya. Pak Bidan. Kalau ibu Bidan, kalau Pak Bidan. Lain bisa kasih, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Jadi mudah-mudahan acara-acara mereka lanjut dilakukan setiap bulan nanti. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan semesta alam. Berkat rahmat nikmat beliaulah kita masih bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati Allah dan didoakan oleh banyaknya para malaikat. Dan selanjutnya selawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabatnya, semoga kita di zaman nanti mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Hari ini yaitu kita rencana memperingati Isra Mi'raj, bukan menyambut acara Isra Mi'raj. Kenapa? Karena memang sudah cukup telat ya, tapi nggak apa-apa. Sekalian kita menyambut bulan suci Ramadan. Jadi untuk acara pertama nanti kita akan tampilkan anak kita, yaitu untuk membaca ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Nafisah dan Pipi Yunda. Kepada anak kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
kaitan yang terputus. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami begahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anak kita yang sangat luar biasa baca suci Al-Qurannya ya. Amin. Selanjutnya kita mendengarkan kembali tampilan selawat dari adik-adik kita di pesantren Darul Hidayah Hijrah.
untuk selanjutnya mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Iswandi tentang Isra dan Mi'raj. Kita berharap kepada adik-adik dan untuk diam ya, agar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Yang kami hormati para alim ulama, pemuka masyarakat, pengurus musalla Nurul Hasanah, jamaah, bapak ibu, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian generasi penerus anak-anak kita yang DTA, TPA, MTA, MDTA, TPA, Nurul Hasanah. Semoga semua mendapatkan keberkahan dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kami hormati, malam ini kita ingin berbicara sedikit tentang Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj itu bukan pakai ruh, tapi pakai ruh dan jasad. Kalau pakai ruh itu maknanya mimpi. Kalaulah cerita mimpi, pasti seluruh penduduk Makkah terima. Kalau Nabi bermimpi melakukan perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Tapi karena yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pakai jasad, pakai badan, pakai tubuh, maka mereka yang tidak punya iman, yang menerima agama pakai logika, yang menerima agama pakai akal, yang mengakal-akali agama, maka dia tolak. Dia katakan tidak mungkin. Mana mungkin orang bisa melakukan perjalanan setengah malam yang seharusnya ditempuh dalam masa 1 bulan perjalanan. 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Nggak mungkin orang lakukan setengah. Tapi Al-Quran menjawab, Subhanalladzi. Ketika sebuah ayat diawali dengan kalimat Subhana, maka maknanya adalah perkara agung yang akan dibicarakan, perkara besar yang akan diceritakan setelahnya. Maka diawali dengan kalimat Subhana. Alladzi asra, Maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Nabi tidak berjalan dengan kekuatan dia sebagai manusia,
Nabi tidak berpindah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dengan kakinya dan tangannya sebagai manusia. Nabi tidak naik daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan sebagai manusia, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperjalankan. Sebagai contoh kasus, mungkin di antara kantong antum ada kebawa semut. Baju yang bersemut nggak dicuci berarti. Jadi semut itu ikut ke Nurul Hasanah. Lalu santri pulang ke Darul Hijrah, digantungkan baju di kamar, kemudian semutnya keluar dari kantong. Lalu dia bilang sama kawannya, saya baru saja dari Nurul Hasanah. Kata kawannya, enggak mungkin. Masa kamu bisa 2 jam dari pondok ke Nurul Hasanah balik kembali itu dalam masa 2 jam? Enggak mungkin. Kata semut, saya bukan berjalan sendiri, tapi menumpang dengan orang. Oh, kalau menumpang dengan orang bisa lah. Nah, begitulah. Nabi tidak berjalan dengan sendirinya, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana matahari dari timur ke barat? Berapa lama perjalanannya? 12 jam. Tadi terbit setelah subuh dari timur, tenggelam di barat. Kira-kira 12 jam sampai 13 jam. Itu berapa jauhnya itu? Dan berapa beratnya matahari? Karena dia bukan berjalan tapi diperjalankan oleh Allah, maka perkara itu bisa terjadi. Maka kita pahami di sini bahwasanya agama tidak bisa diterima dengan akal. Itu poin utama daripada Isra dan Mi'raj. Hadis Nabi SAW, ayat Al-Quranul Karim, kalau kita pahami tidak sesuai dengan akal dan logika kita, kita tidak boleh terima pakai akal, tapi harus terima pakai iman. Harus terima pakai iman, bukan pakai akal. Ketika kita selesai berwudu, keluar angin, keluarnya di bawah, tapi yang dicuci muka, yang dicuci tangan, dicuci kepala, kemudian dicuci kaki. Kenapa tidak cuci tempat keluarnya? Siapa yang bersalah? Siapa yang dicuci? Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali karamallahu wajhah katakan, "Lau kana dinu bil aqli." Kalau sekiranya agama itu diterima pakai akal, la kana ahaqqu bil mashi asfalaha la a'lah. Maka yang paling cocok disapu ketika menyapu sepatu bagian bawah, bukan bagian atas. Apa maksud menyapu sepatu? Mungkin kalau Bapak melakukan perjalanan jarak 144 kilo atau perjalanan ke Makkah musim dingin misalnya, maka boleh pakai sepatu kulit. Sepatu kulit yang nggak ada tapaknya, disebut dengan khuf, yang lewat daripada mata kaki. Ketika berwudu, cuci muka, cuci tangan, sapu kepala, sapu telinga, sepatu itu nggak usah dibuka, ini usap aja di atas, diusap di atas. Kalau sekiranya agama pakai akal, maka yang lain diusap di bawah, karena di bawah yang kotor. Tapi agama bukan pakai akal, tapi sesuai dengan perintah Nabi SAW, maka usapnya di atas. Allah katakan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan praktek riba, Allah kembang biarkan sedekah. Coba bayangkan bagaimana banyak sekarang bisnis terlibat dengan riba. Kita lihat dengan mata kepala berkembang, bukan hancur, tapi berkembang. Dari satu toko tambah toko lagi, tambah toko lagi, tambah toko lagi. Itu dari riba. Kita lihat dengan mata kepala, justru mereka berkembang. Tapi sebagai orang beriman harus yakin, suatu saat dia akan hancur. Kenapa? Allah yang bilang.
Kenapa? Al-Quran yang katakan. Kenapa? Nabi yang sabdakan. Kalau sudah Allah yang bilang, Nabi yang sampaikan, saya yakin seyakin-yakinnya. Itulah yang disebut dengan iman. Yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara gaib. Kalau sekiranya iman dengan perkara yang nampak, ayam juga beriman. Ibu nggak usah panggil ayam, serahkan beras, dia datang makan. Coba bilang sama ayam, sinilah ada beras. Nggak bakalan dan dia datang. Ayam suruh apa namanya itu dari pagi jogging, suruh jogging di sekeliling rumah 7 kali. Ayam keliling rumah nih 7 kali, nanti saya kasih beras 7 kilo. Ayam nggak akan ngerti. Walaupun dia ngerti dengan bahasa ayam disampaikan, dia tidak akan lakukan. Tapi apabila disiram beras, dia pasti makan, dia pasti datang. Maka imannya orang beriman bukan pakai mata. Kalau sudah pakai mata, nampak di pandangan mata kita, seluruhnya akan beriman. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ketika orang kafir pun sudah beriman kalau sudah masuk kubur. Wahai Tuhan kami sudah lihat, ini ternyata azab kubur itu. Ini ternyata keuntungan sholat. Ini ternyata keuntungan zakat. Ini ternyata perkara-perkara yang kami lakukan dulu ganjarannya di hadapan Allah. Benar ternyata kalau nggak sholatnya hukumannya dipersempit dalam kubur. Benar ternyata kalau tidak bayar zakat itu disiksa dalam kubur. Benar ternyata orang yang kencing berdiri itu disiksa dalam kubur. Kami sudah lihat, kami sudah dengar, kembalikan kami ke dunia. Bisa? Nggak bisa. Maka nggak ada orang jadi-jadian itu betul-betul nggak ada itu. Kalau jadi-jadian pasti ke masjid untuk sholat. Nggak bakalan nakut-nakutin orang. Oh jangan pergi situ kuburan itu, dia keluar di kuburnya udah jadi hantu. Kalau dia bisa ke kuburnya pasti dia sholat di luar sana 24 jam nggak pulang ke rumah. Ramai ini penuh, nggak bisa ibu sholat lagi. Di mana Pak? Di kubur. Kami dan nyesal dah. Kami dah lihat azab Allah. Tapi kalau karena sudah masuk kubur nggak mungkin lagi kembali. Yang dinilai adalah iman kita pada hari ini. Yakin nggak dengan Al-Quran? Yakin nggak dengan hadis Nabi SAW? Kalau yakin, itulah yang dibenarkan. Itulah yang besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kejadian Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa. Kalau kita hidup di zaman itu, kira-kira bisa terima nggak? Bisa terima nggak cerita itu? Kalau nggak bisa diterima, berarti kita di zaman itu sudah masuk ke golongan orang-orang yang mengingkari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hal itu diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, Nabi menyampaikan kepada orang kafir Quraisy, wahai, sampaikanlah berita kepada masyarakat, kumpulkan mereka, saya mau bagi cerita. Pertama Nabi sampaikan kepada Abu Lahab pamannya. Kata pamannya Nabi Abu Lahab, bagaimana kira-kira kalau cerita kamu yang bagus ini kamu sampaikan di hadapan masyarakat, biar saya mengumpulkan masyarakat. Kata Sayyidina Nabi, kenapa beda orangnya sekarang ini? Biasanya penantang, ini kayaknya mau mengumpulkan masyarakat. Tinggi harapan Nabi kepada pamannya supaya memeluk Islam. Ternyata ada makar di balik itu. Ada tujuan yang terselubung. Dia pengen mempermalukan Rasulullah di hadapan masyarakat Quraisy. Itu yang diinginkan. Setelah terkumpul semuanya, seluruh penduduk Quraisy, wahai Muhammad, ceritakanlah cerita kamu. Diceritakanlah. Tadi kira-kira tengah malam ada 2 malaikat membangunkan saya, menaikkan saya di atas satu kendaraan yang tidak terlalu besar, lebih tinggi daripada keledai,
lebih kecil daripada kuda. Apa namanya? Bighal. Apa itu bighal? Hasil perkawinan silang antara kuda dan keledai. Dikawinkan, lahir anak namanya bighal. Tinggi dikit daripada keledai, kecil sedikit daripada kuda. Itu besar daripada kendaraan yang digunakan oleh Nabi. Besarnya namanya burak, tapi besarnya sebesar bighal. Nama kendaraannya burak. Burak tersebut dia bisa meletakkan kakinya di mana sejauh mata memandang. Burak itu melakukan perjalanan seperti kilat, maka disebutlah dengan burak, barkun kilat. Itu sebagian ulama mengatakan asal usul daripada nama burak. Ketika cerita disampaikan, apa kata Abu Lahab kepada masyarakat? Nah, coba Muhammad, angkat kaki kamu satu. Diangkat. Angkat satu lagi. Gak mungkin diangkat satu lagi, jatuh Nabi. Kalau sekiranya kamu mengangkat satu kaki dan diangkat satu lagi nggak bisa, bagaimana kamu bisa naik ke langit? Maka diajaklah orang-orang untuk mendustakan cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan tersebut tidak ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar nggak ada. Maka Abu Lahab datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia katakan, wahai Abu Bakar, kawan kamu barusan bercerita perkara yang sangat aneh, yang tidak masuk dengan logika. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Apa kata daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jikalau Muhammad yang mengatakan hal yang seperti itu, lebih ajaib, lebih seru daripada itu, lebih tidak masuk akal kalau Muhammad yang bilang saya percaya. Itu yang ingin kita dapatkan hari ini. Pada hari ini coba lihat, kita baca hadis Nabi, dia katakan enggak relevan. Hadis ini enggak relevan lagi. Hadis ini cocoknya di Arab, enggak cocok di Indonesia. Hadis ini zaman batu, bukan zaman modern. Ketika dia pilah-pilah agama, ini cocok di zaman Nabi, enggak cocok di zaman kita. Ini di Arab cocoknya, enggak cocok di Indonesia. Padahal Nabi SAW itu diutus untuk seluruh alam. Berarti dia sudah mencoba melogikakan agama. Ketika agama dilogikakan, berarti dia telah beriman dengan sebagian Quran dan menantang sebagian Al-Quran. Beriman dengan sebagian hadis Nabi, menantang dengan sebagian hadis Nabi. Cacat imannya sebagai orang mukmin nanti hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran pertama pada Isra dan Mi'raj adalah meyakinkan dan meyakini di dalam hati kita apa saja yang Allah katakan, apa saja yang Nabi sabdakan. Kalau itu datangnya dari Allah dan Nabi, pasti benar walaupun tidak bisa dicerna menurut akal. Itu baru iman. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ketika Nabi SAW naik ke langit pertama, berjumpa dengan Nabi. Nah, ini anak TPA-nya udah habis. Berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi. Langit kedua, Nabi Yahya dan Nabi Isa putra Maryam. Naik daripada langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Naik dengan langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik pada langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik ke langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik ke langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang kita sudah sampai di langit ketujuh.
Ketika sampai di langit ketujuh, lalu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad? Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Ibu jawablah salam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nitip salam ke jamaah Nurul Hasanah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kok nggak dijawab? Kalau ada kawan nitip salam, apa jawabannya kira-kira? Wa alaika wa alaihis salam. Kalau ibu jawab waalaikumsalam, itu ke saya itu berarti. Assalamualaikum, selamat di atas ibu-ibu semua. Waalaikumsalam, selamat juga terhadap yang memberikan salam. Itu berhadapan-hadapan. Sekarang orang ketiga, orangnya nggak ada di sini, ada di kampung misalnya. Bu, saya jumpa kawan ibu di kampung, sama-sama main kelereng dulu waktu kecil. Dia nitip salam dengan lafaz assalamualaikum. Kita jawab wa'alaika, untuk kamu yang menyampaikan, wa'alaihi, untuk dia yang mengirimkan salam. Nah sekarang 3 kali penyampaiannya. Nabi Ibrahim nitip salam kepada Nabi Muhammad, saya menyampaikannya kepada ibu. Berarti 3 orang. Nah, mana cara jawabnya itu? Hah? Salam Nabi Ibrahim mesti dijawab. Salam Nabi Muhammad kasih juga karena beliau yang bawa. Saya nyampaikan ke ibu dapat juga dikit. Maka cara jawabnya wa alaika wa alaihi assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, kira-kira kenapa sampai Nabi Ibrahim nitip salam ke umat Nabi Muhammad? Kira-kira kenapa? Hah? Kira-kira ibu nitip salam nggak ke tetangganya yang cerewet? Nggak bakalan. Pasti dia nitip salam pada orang yang dia cintai. Pasti kita nitip salam sama kawan dekat. Pasti kita nitip salam sama orang yang kita kenal. Pasti kita nitip salam sama orang yang terbaik. Nggak bakalan kita nitip salam, ini orang ini masuk penjara, titip salam ya sama kawan-kawan kamu di penjara. Masa ada kita nitip salam sama orang dalam penjara? Kita nitip salam pasti sama orang yang baik. Berarti ada kebaikan istimewa buat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi pun nitip salam. Bayangkan. Tapi karena umat Nabi Muhammad ini enggak tahu nilai diri dia di mata Allah, maka dia sia-siakan sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau dia tahu nilainya, Nabi sekelas Nabi Ibrahim, termasuk salah satu Nabi Ulul Azmi, termasuk Nabi yang digelar Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Dari Nabi Ibrahim lahir Nabi Yusuf, lahir keturunan Nabi Yakub, lahir keturunan Nabi Muhammad SAW sampai ke bawah. Sebagian besar para Nabi itu bapaknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau digelar dengan Abul Anbiya. Sekelas Nabi Ibrahim itu nitip salam ke umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya dalam Al-Quran adalah kuntum khaira ummatin. Al-Quran yang jawab kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, dikeluarkan untuk manusia dengan tugas amar ma'ruf nahi munkar dan meyakinkan, membetulkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kita umat terbaik. Bagaimana umat terbaiknya? Usia kita kira-kira berapa? Ya kira-kira 70 tahun atau 80 tahun atau 63 tahun
Hadis Nabi SAW bersabda, likulli shay'in hasadun, setiap sesuatu itu ada panennya. Panen padi sekarang 3 bulan 10 hari, panen jagung kita nggak tahu, panen ayam potong ada masanya. Umatku panennya adalah situna sana, usia 60-70 tahun itu sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang usia 59 berarti tinggal setahun lagi. Hati-hati. Ini mudah-mudah bisa juga mati duluan. Nah, karena mati itu perkara pasti. Nggak ada yang pasti di dunia nih Bapak Ibu, nggak ada yang pasti. Nah, yang bekerja nggak pasti kaya. Yang sakit berobat nggak pasti sembuh. Yang lahiran nggak pasti dewasa anaknya. Yang dewasa nggak bakalan pasti tua. Nggak ada pasti pokoknya. Besok pagi nggak pasti juga kita hidup. Hanya satu yang pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Siapa yang jamin kalau sekiranya sudah dapat S3 jadi PNS, S2 jadi PNS, kalau punya ijazah S2 PNS, siapa ada jaminan? Nggak ada. Sudah PNS jamin kaya, siapa yang bisa jamin kaya? Nggak ada. Justru yang nggak tamat SD jadi bosnya, anak buahnya S1. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nggak tamat SD jadi bos, anak buah S2. Bisa Allah buat. Ada kira-kira satu kejadian, dokternya meninggal dunia. Nah, dia sehat, hidup. Dia masuk rumah sakit, dirawat oleh satu dokter, kemudian besok paginya dokter meninggal, dia hidup. Seharusnya ini yang meninggal, yang sakit ini mati duluan. Masa yang merawat meninggal? Ternyata karena kehendak Allah yang merawat meninggal. Betapa banyak yang anaknya meninggal dulu daripada orang tuanya? Ada. Anak dah meninggal, orang tua masih hidup. Karena meninggal itu adalah perkara pasti yang tidak ditetapkan waktunya. Bapak Ibu muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa masalahnya tadi itu? Ya Allah. Nabi Ibrahim mengucapkan salam karena kita adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Bagaimana terbaiknya? Karena usia kita hanya 63 tahun. Umat Nabi Nuh usianya 950 tahun. Ada yang 1000 tahun. Dalam Al-Quran dikatakan Nabi Nuh dakwah saja itu 950 tahun. 950 tahun Nabi dakwah kepada umatnya, berapa yang dapat? 83 orang saja. Di Jamaah Nurul Sana kalau nggak bertambah-tambah, itu ingat Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh. Nah, ini baru berapa lama dihidupkan musola, udah banyak jamaahnya itu. Sampai berserak-serak keluar. Nah, saking banyaknya. Baru 5 tahun Pak. Baru 5 tahun. Apalagi kalau sampai 850 tahun. Pasti semua jamaah ikut. Kenapa? Karena dia dakwah dari kubur. Udah meninggal, dakwah lagi hidup. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita usianya pendek, amal ibadahnya sedikit, tapi haram bagi umat sebelumnya masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga. Sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga, haram umat lain masuk surga. Nabi SAW bersabda, di surga itu ada 12 barisan, 8 barisan itu semuanya diisi oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2/3 surga milik umat Nabi Muhammad, 1/3 untuk umat-umat yang lainnya. Bagaimana kemuliaan itu didapatkan? Umat dulu dia memiliki lingkup dakwah hanya kampungnya saja, tapi umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa berdakwah ke seluruh alam.
mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu nitip salam kepada kita karena kita adalah umat yang terbaik. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Jibril yang menampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wahai Muhammad, silakan kamu masuk. Saya tidak bisa melewati batas ini. Kalau saya lewat selangkah saja, saya akan terbakar." Apa kata Nabi Muhammad? "Wahai Jibril, dari saat-saat genting, pada saat-saat genting yang seperti ini, kenapa engkau tinggalkan saya?" Jadi batas tersebut Jibril pun yang terbuat dari cahaya tidak bisa menembus batas itu, akan terbakar dengan nur Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad ingin masuk ke batas tersebut, beliau ingat dalam surah Al-Quran ketika Nabi Musa alaihissalam mau masuk ke Baitul Maqdis, mau masuk ke lembah Tua. Apa kata Allah? "Ya Musa, ikhlaqna laik." Lepaskan kedua sendalmu. "Innaka biwadil muqaddasi Tua." Karena kamu berada di lembah muqaddas yang disucikan, yaitu lembah Tua. Ingat Nabi Muhammad dengan ayat itu, beliau lepaskan sendalnya dan beliau masuk. Di bawah saja lembah suci nggak boleh bawa sendal. Masa saya naik ke atas boleh bawa sendal? Itu pemikiran Nabi. Ketika Nabi lepaskan sendalnya, "Wahai Muhammad, pakai sendalmu." Itu kemuliaan baginda Rasul. Pakai sendalmu, jangan lepaskan. Ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah katakan, "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Di mana itu dibaca? Hah? Atau azan? Ya. Dibaca waktu tahiyat sholat. Kenapa dibaca waktu tahiyat sholat? Mengekalkan momen salam Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu sengaja dibaca waktu sholat. Lalu Allah katakan, "Selamat di atas kamu wahai Nabi, rahmat Allah dan keberkahan Allah menyertaimu." Ketika Nabi bertemu dengan Allah, mendapatkan ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin." Apa yang dipahami di situ? Nabi tidak egois. Nabi tidak mementingkan dirinya. Nabi di tempat yang mulia seperti itu tetap mengikutkan sahabatnya dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh sampai akhir zaman. Kira-kira Pak Pengurus diundang, Pak Pengurus atau Ibu Pengurus, Nurul Hasanah diundang oleh Bapak Presiden ke Istana Negara mendapatkan penghormatan. Kenapa? Karena sudah buat musola di pinggir jalan. Sampailah ibu atau bapak pengurus di Istana Negara, dikasihkan piagam penghormatan. Kira-kira ingat nggak jamaahnya? Dikasih amplop, dibagi nggak pulang? Nggak bakalan diingat. Pasti dia pengen berfoto dengan Pak Presiden, dicetak 2 meter kali 2 meter, pajang depan rumahnya. Nih, foto dengan presiden saya. Nggak akan diingat bapak-bapak yang tinggal di sini. Itu baru jumpa dengan presiden. Ini Nabi berjumpa dengan Allah, dapat salam spesial dari Allah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi mengikut sertakan di situ. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Bagaimana cinta Nabi kepada umat? Perlu dipahami, begitu besar cinta Rasulullah kepada umat ini. Nabi tidak ingin umat ini kekurangan sedikit pun.
Ingat satu hadis dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, "Salaitu syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falamma qada khutbatahu nazala mim mimbari wa utiya bikabsin fadabahu biyadi fayaqulu bismillah Allahu akbar hadza anni wa man lam yudha an ummati." Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ketika Nabi, kata beliau, saya ikut salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi selesai menyampaikan khutbahnya, beliau turun dari mimbar, diberikan kepada Nabi seekor kibas. Nabi sembelih dengan tangannya sendiri. Apa doa yang Nabi baca? Bismillah Allahu akbar. Sekali saja, Bismillah Allahu akbar. Orang kampung kan beda. Kalau sembelih ayam, takbirnya 2 kali karena kakinya 2. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kalau kambing nanti 4 berarti Bismillah Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak, Nabi baca sembelih kambing 1 aja takbirnya. Bismillah Allahu akbar. Ya Allah, ini korban saya dan korban orang-orang yang tidak mampu berkorban di kalangan umatku. Mungkin di antara bapak, ibu sudah kumpulkan uang untuk korban, gak cukup juga. Besok dikumpulkan lagi, hilang. Besok kumpulkan lagi, curi orang. Besok kumpulkan lagi, beli obat jantung. Besok kumpulkan lagi, beli obat asam urat. Gak terkumpul sama sekali. Maka korban dia, usaha dia untuk berkorban, telah ikut dengan korbannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mana korban yang terbaik? Korban Nabi, kambing yang Nabi sembelih sendiri, itulah korban yang terbaik. Orang yang tidak mampu berkorban, kata Nabi, saya tidak mau kalau ada di antara umatku pulang ke akhirat tidak membawa pahala korban. Saya korbankan dia, saya ikutkan dia dengan nama saya di kambing tersebut. Kira-kira kalau ada tetangga nggak korban, ibu bersedia mengikutkan nama di kambing ibu? Sedia nggak? Nggak bersedia. Suami aja kadang dia nggak bersedia. Abang mau korban sendiri, ini korban saya. Saya ngumpul uang, ikutlah saya berdua. Nggak boleh, saya sendiri di sini. Suami aja nggak diajak dia. Nah, ini korban bapak, ini korban ibu, ini korban anak. Suami aja nggak mau bawa. Ini Rasulullah bawa umat semuanya. Bukti cinta Nabi kepada umat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa yang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap nabi telah menggunakan doanya di dunia. Nabi Musa gunakan doa itu untuk menyelamatkan umat dari kejaran Fir'aun. Nabi Isa gunakan doa itu untuk menurunkan hidangan mana dan salwa dari langit. Nabi Nuh gunakan doa itu untuk menenggelamkan umatnya. Pokoknya seluruh nabi telah menggunakan doa istijabah itu di dunia. Wa inni ikhtabaktu dakwati yaumal qiyamah syafa'atan li ummati. Kalau saya tidak, saya simpan doa saya itu untuk syafaat kepada umatku di akhirat kelak. Kira-kira tidak adakah yang genting dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak adakah perkara sulit dalam hidup Nabi? Kata Rasul, 2 bulan tungku kami tidak menyalakan api. 2 bulan nggak masak. Kira-kira kalau 2 bulan nggak masak, ibu cari suami lain? Atau tetap dengan suami lama? Oh, seminggu saja ada bunyi knalpot itu, knalpot. Ini 2 bulan nggak masak. Nabi dakwah, ajak umat, sampai Sayyidah Aisyah katakan, ya Rasulullah, apa yang bisa kita makan? Makan apa yang ada. Yang dimakan waktu itu adalah kurma sama air saja. Kurma dan air. 2 bulan lamanya. Untuk apa? Kenapa Nabi nggak doa? Turun langsung gandum. Kalau Nabi gunakan doa itu, pasti ekonomi Nabi akan sejahtera. Nabi katakan, biarkan saya lapar untuk umatku di akhirat kelak. Lalu ketika Nabi SAW terbangun
Lalu Nabi dalam keadaan sedih ditanya oleh salah satu istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau terlalu sedih dari bangun tidur?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya bermimpi diberitahukan oleh Allah bahasanya dua cucu kesayangan saya mati di tangan umat saya sendiri." Siapa dua cucu kesayangan Nabi? Hasan wal Husain. Kalau bapak ibu sayang kepada Nabi, kasih cucu Hasan Husain, kasih anak Hasan Husain. Kalau namanya Joni, ganti Hasan. Sembelihkan kambing lagi, ganti namanya. Oh, anak saya udah 40 tahun usianya, ganti nama lagi, kasih Hasan Husain. Ya Allah, dua cucu kesayangan Nabi katakan, Al-Hasan wal Husain sayyida sababi ahli jannah. Hasan dan Husain itu adalah dua pemimpin pemuda di sorga. Ketika Nabi SAW sujud, lama kali beliau sujud. Kemudian salah satu sahabat angkat kepalanya. Apa yang terjadi di Rasul SAW? Ternyata di pundak Nabi ada Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Selesai salat, Nabi katakan, "Wahai sahabat-sahabatku, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa saya terlalu lama bersujud?" Kata Nabi, "Saya sedang ditunggangi oleh Hasan atau Husain. Saya tidak mau mempercepat kesenangan dia menunggangi saya." Nabi korbankan solat untuk Hasan dan Husain. Cinta Nabi pada Sayyidina Hasan dan Husain. Ketika Nabi menyampaikan khutbah Jumat, keluar di pintu ini, seperti inilah kira-kira rumah Rasul SAW. Keluarlah cucu beliau Sayyidina Hasan dan Husain memakai gamis berwarna merah, berjalan hampir terjatuh karena saking kecilnya. Nabi melihat kepada sahabat, melihat kepada cucunya, lihat lagi kepada sahabat, lihat lagi pada cucunya. Merasa berat hati, Nabi turun dari mimbar, Nabi ambil cucunya, Nabi bawa di atas mimbar. Lalu Nabi katakan, sungguh benar firman Allah yang mengatakan, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta dan diri dan amwalukum dan anak-anak kalian itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak tega melihat dia berjalan tertatih-tatih karena masih kecil. Nabi bawa di atas mimbar khutbah Jumat. Nabi enggak pakai khutbah, enggak pakai konsep, jadi bisa pegang begitu. Ketika dua cucu kesayangan Nabi SAW diberitakan oleh Allah bahasanya satu mati dipenggal di Karbala, Sayyidina Husain, yang satu lagi mati diracun karena satu pengkhianat, diracuni Sayyidina Hasan, meninggallah dua cucu Rasul. Kalau Nabi gunakan doa ini bisa berubah takdir? Bisa. Tapi kata Nabi, biar saya korbankan dua cucu kesayangan saya untuk kalian demi memberi syafaat kepada kalian di akhirat kelak. Dia mati akan mati juga, dia sembelih akan disembelih juga, akan mati juga. Kalaupun tidak mati disembelih akan mati juga. Kalaupun tidak mati karena diracun akan mati juga. Tapi nasib kalian di akhirat kelak itu bergantung kepada syafaatku. Saya simpan doa tersebut, walaupun sampai mengorbankan dua cucu kesayanganku, tetap memberikan syafaat kepada kalian. Atadruna lil muttaqin? Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kalian mengira syafaatku itu bagi orang-orang yang bertakwa? Untuk orang-orang yang bertakwa? Apakah kalian mengira syafaat Nabi itu untuk Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar tidak butuh lagi syafaat Nabi. Bukan karena menyombongkan diri, tapi Nabi sendiri yang mengatakan seluruh pintu surga telah memanggil nama Sayyidina Abu Bakar. Dalam hadis sahih dikatakan, ketika Nabi menyampaikan sesungguhnya di sorga ada pintu Ar-Rayyan, itu untuk orang yang rajin puasa, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu solat. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil di akhirat kelak dari seluruh pintu itu? Kata Nabi, betul,
kamu salah satu yang dipanggil dari 8 pintu surga. Apakah syafaat itu untuk Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab telah dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga, Utsman dalam surga, Ali dijamin masuk surga, Abu Ubaidah bin Jarrah dijamin masuk surga, Sayyidina Abdurrahman bin Auf masuk surga. 4 lagi siapa? Ada 10 nama sahabat yang disebutkan Nabi dijamin surga, sehingga sahabat itu digelar dengan Al-Asyara Al-Mubasysyirina bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nama kita nggak masuk situ. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar yang Nabi sabdakan, "Lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanun fajjan akhar." Kalau Umar lewat satu gang, setan cari gang lain. Kalau kita sama setan hampir sama. Nah, nggak ada bedanya. Apa kata Nabi? Rapatkan shaf. Saya melihat setan ada di celah-celah kaki kalian yang renggang. Sedang sholat kita didatangi setan. Sayyidina Umar tidak. Beliau sedang satu gang, setan cari gang yang lain. Kita situ sajalah, ada Umar di situ. Lau kana nabiyyun min ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi setelah saya, maka yang layak jadi nabi adalah Umar. Ju'ilal haqqu ala lisani Umar. Dijadikan kebenaran lidah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan di perang Tabuk Nabi berikan motivasi untuk menyumbang kepada masyarakat. Sayyidina Utsman bin Affan ambil harta kekayaannya, diletakkan di pangkuan Nabi SAW. Nabi tidak mampu berdiri. Lalu Nabi katakan, setelah ini Utsman buat dosa apa saja nggak ada masalah. Itu sumbangan Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah kita hitung dengan rupiah, ternyata sumbangan beliau waktu itu bernilai kurang lebih 6 miliar. Kita 6 miliar, 1 miliar yang nggak punya. Kalaupun punya nggak berani menyumbang 1 miliar, paling 100.000. Nah, paling 2 juta itu udah banyak. 10 juta nyumbang ke musola harus diumumkan nama dia. Nah, kalau nggak mau lagi nyumbang. 10 juta mesti diumumkan. Nggak diumumkan tersinggung dia cari tempat sholat yang lain. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan 6 miliar satu perang. Sumur Yahudi Sayyidina Utsman yang beli. Kebun di Madinah yang sekarang dibagikan setiap jamaah umroh dan haji setiap berbuka puasa, itu bersumber dari kebun wakaf milik Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berapa orang yang sudah makan hasil kurma Sayyidina Utsman bin Affan? Hampir seluruh dunia pernah memakannya. Apakah beliau perlu syafaat Nabi? Enggak perlu lagi. Sayyidina Imam Syafi'i rahimahullah, beliau yang mazhabnya kita amalkan di Asia Tenggara. Beliau yang membaca Al-Quran sekali khatam setiap hari, 2 kali khatam di bulan Ramadan. Kalau kita 2 kali khatam seumur hidup, jauh sekali bedanya. Beliau 2 kali khatam setiap hari di bulan Ramadan, sekali khatam di hari-hari biasa. Kalau kita 2 kali khatam seumur hidup. Pertama khatam ketika di TPA, yang kedua khatam ketika sudah dibacakan oleh orang lain. Nanti panggil santri 30 orang, suruh baca 30 juz. Siapa yang meninggal, boleh masukkan namanya, undang santri dari Hijrah, bacakan dari juz 1 sampai juz 30. Dapat ibu 1 kali khatam. Kalau undang semuanya dapat 4 kali khatam. Nah itu saja. Yang baca sendiri sudah ada khatam? Oh mungkin sekali, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali, 10 kali belum. Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata anaknya? Bilang sama anaknya, wahai anakku, jangan coba-coba kamu buat maksiat di kamar ini. Saya sudah khatamkan ribuan kali Al-Quran di sini. Imam Ali Zainal Abidin bisa membayar uang kepada penjaga pintu Ka'bah. Ini uang kamu ambil, biarkan saya sholat dalam Ka'bah 2 rakaat dengan 30 juz Al-Quran.
Imam Ahmad bin Hambal sholat tahajudnya setiap malam 300 rakaat. Kita 3 rakaat. Kalau terbangun, kalau nggak terbangun nggak sholat. Nah sekarang mana tiket masuk surga Bapak Ibu kira-kira? Tiket kita untuk masuk surga lewat mana? Lewat sholat tahajud masuk nggak? Alhamdulillah mungkin masuk ibu-ibu, santri terpaksa. Santri tahajud juga tapi terpaksa. Mungkin lama-lama diikhlas juga ntar. Kemudian lewat sedekah, santri pasti nggak masuk. Nggak ada yang bisa sedekahin. Ibu-ibu mungkin Pak kue tadi mungkin 20.000, 30.000, tapi nggak sampailah 6 miliar. Nah, lewat apa lagi? Nyumbang ke masjid, udah ada buat masjid? Belum. Buat musala juga belum. Puasa belum. Baca Quran belum. Nggak ada kayaknya. Potensi ini nggak ada kayaknya. Mengarang kitab nggak ada juga. Nah, kalau demikian adanya, apa yang kita harapkan jaminan masuk surga? Yaitu syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pas sekali dengan hadisnya, Nabi katakan, syafaat saya itu adalah likulli khatta'in mudnibin mutalawwithin. Syafaat saya itu adalah untuk orang-orang yang banyak salah di kalangan umatku, berlumuran dengan dosa, banyak dosanya. Kita lihat itu. Di musola kadang-kadang bisa buat dosa. Ghibah dia. Ghibah. Itu mukena dia baru kayak ngutang juga itu. Itu dia pakai gelang nggak emas asli, itu emas tasi. Dia ghibah ya. Itu satu sama lain digibah. Dapat dosa. Keluar musola, masya Allah, pasti dapat dosa lagi, dosa mata. Nah, sedang pengajian pun sedang dapat dosa. Sedang tidur kita dapat dosa. Dosa daripada musik dan sekitarnya. Pokoknya berlumuran dengan dosa. Siapa yang menjamin mulut saya ini nggak pernah ghibah? Siapa yang mengatakan menjamin telinga saya nggak pernah dengar dosa? Siapa yang bisa menjamin mata saya tidak pernah melihat dosa? Siapa yang menjamin dalam perut saya tidak pernah masuk makan haram? Siapa yang mengatakan tangan saya tidak pernah memegang benda haram? Siapa yang mengatakan saya tidak pernah melakukan perkara haram? Saya mengatakan saya tidak pernah mencuri? Siapa yang mengatakan saya tidak pernah melangkah perkara-perkara haram? Semuanya, hampir setiap sendi kehidupan, hampir setiap organ tubuh kita penuh dengan dosa. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik, syafaatku adalah bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Apa tiket untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hanya satu tiket, almar'u ma'aman ahab. Manusia akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Sekarang tanya kepada hati kita, apakah kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sejauh mana cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sejauh mana? Kita bingung apakah saya mencintai Nabi atau tidak. Apakah kita mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada bahasa pepatah, tidak kenal maka tak cinta. Kenalkah kita dengan Nabi? Ibu-ibu kenal dengan Rasulullah? Siapa namanya? Muhammad. Nama ayahnya Abdullah. Nama ibunya Aminah. Sebutkan 9 istrinya. Sebutkan 7 orang anaknya. Apa makanan kesukaan Rasulullah? Bagaimana cara duduk Nabi? Bagaimana cara berdiri Nabi? Bagaimana Nabi salaman? Bagaimana Nabi sholat? Bagaimana Nabi bertetangga? Bagaimana Nabi puasa? Sebentar lagi kita mau puasa. Kita pengen puasa, kita ikut puasa Nabi.
bagaimana Nabi berwudu, bagaimana Nabi dengan istrinya, bagaimana Nabi dengan sahabatnya, bagaimana Nabi, sekian pertanyaan. Oke, nggak tahu. Tapi coba tanya artis. Tahu. Yang artisnya dicari lagi nih. Ini istri keduanya. Ini istrinya sedang hamil. Ini hamil pertamanya. Itu gagal hamil. Itu udah kawin lagi. Itu bercerai lagi. Itu kepada pecinta artis. Tahu dia semuanya. Karena disiarkan di TV. Yang suka bola tahu juga. Sampai bisa bangun tengah malam karena lihat pemain yang dia cintainya. Betul kan? Dia pasang alarm, nanti mainnya jam 2 malam. Dia bisa bangun untuk nonton bola. Bisakah dia bangun tengah malam untuk menunjukkan cintanya pada Rasulullah? Belum berarti. Mungkin Bapak Ibu sudah. Karena diam berarti menunjukkan sudah. As-sukutu ya dulu ala ridha. Diam itu menunjukkan setuju. Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, berarti sangat jauh. Kenapa Nabi sampai Imam At-Tirmizi sampai mengarang satu kitab yang disebut dengan Syama'il Muhammadiyah? Dahi Nabi tebal lebar, rambut Nabi tidak ikal, tidak keriting, tidak lurus, tapi ikal. Gigi Nabi rata, mengkilat ke permata. Alis Nabi, hidung Nabi, telinga Nabi, tangan Nabi, dada Nabi, sampai bulu yang ada di dada Nabi itu diriwayatkan dalam hadis. Bulu mulai pada dada Nabi sampai ke pusar itu ada bulu halusnya. Sayyidina Anas katakan, sahitung jenggot Nabi itu jumlahnya 313. Sahitung uban di jenggot Nabi itu jumlahnya mungkin 7 sampai 11 lembar. Sampai begitu dia mencintai Rasulullah SAW. Sayyidina Anas katakan, ketika beliau makan labu, makan kolak labu kah, gulai labu, sayur labu, dia katakan, wahai labu, saya sebetulnya enggak suka kamu, tapi karena Nabi suka kamu, saya suka kamu. Bisakah kita paksakan puas selera kita dan selera Nabi? Buktikan nanti Ramadan. Kata Nabi apa? Buka dengan korma. Suka korma? Enggak suka, paksakan. Yang penting jangan minum air, jangan makan kolak, jangan makan roti. Pastikan waktu berbuka makan dengan korma. Saya enggak suka, suka-sukain. Itu bukti cinta Rasulullah SAW. Kita lihat, itu motor Vespa. Dia motor, rodanya roda mobil. Apa yang dia bawa sepanjang jalan itu? Menderita, tidur di mana saja, habis uang enggak peduli, enggak mandi lebih lama, enggak mandinya lebih bagus, lebih tinggi derajatnya. Cinta siapa yang dia korbankan itu? Cinta Rasul? Bukan. Ada idola dia yang dia ikuti. Ada hobi dia yang dia salurkan. Enggak masalah pisah sama orang tua. Berapa lama dia jalan Vespa itu di Jawa itu? 1 jengkal di tanah. Itu parkir di situ lama sekali. Minta sumbangan belum dapat untuk beli minyak. Sabar aja di situ deh. Kita untuk agama sudah pernah buat seperti itu? Sudah pernah tidur di luar rumah karena cinta Rasul? Belum pernah. Kalah sama anak Vespa. Dia cinta idolanya, sudah pernah tidur di luar rumah, sudah pernah enggak makan karena enggak ada uang, parkir sekian lama karena rusak, enggak mandi, enggak peduli. Apa kata orang, enggak ada masalah. Tuh orang gila, lihat tuh, dia santai aja demi mempertahankan idolanya. Jangan sampai orang-orang yang mengidolakan orang yang tidak benar, yang tidak akan menjamin keselamatannya di akhirat, lalu kita mengidolakan Rasulullah hanya biasa-biasa saja. Seharusnya kita yang merasa yakin surga saya hanya bisa didapatkan dengan syafaat Nabi. Perlu kita tunjukkan idola kita pada Rasulullah. Tunjukkan antusias yang banyak, tunjukkan antusias yang kuat, tunjukkan keberpihakan kepada Nabi yang lebih maksimal. Mulai daripada sholat. Pastikan sholat kita kembali sudah sesuai dengan Nabi belum? Wudhu kita dengan Nabi sesuai dengan Nabi atau belum?
Jangan-jangan modal wudhu kita waktu belajar di TPA dulu. Jangan-jangan modal kita sholat hanya modal belajar di TPA dulu. Mungkin ada syarat yang belum cukup, mungkin ada rukun yang belum cukup. Kita datangi ulama-ulama tua kita di sini, mengaji di surau-surau, bikin kelompok-kelompok. Ayo kita mungkin perbaiki sholat, perbaiki pada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, maka inti pada Isra dan Mi'raj, ingat ketika tasawuf, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ketika tasawuf itu kita hadirkan, inilah korban Nabi saya, ini bukti cinta Nabi saya kepada saya. Apa yang harus saya buktikan kepada Nabi saya sebagai bukti cinta saya? Bukti cinta kita pada anak, kita sudah belikan dia rumah, sudah buatkan dia rumah, sudah kita sekolahkan, sudah kita belikan baju, kita sudah pernah keluar keringat untuk anak dan keluarga, sudah pernah keluarkan darah untuk anak dan keluarga, kita sudah pernah tidak tidur malam untuk anak dan keluarga. Pertanyaannya, pernahkah keluar keringat untuk Rasulullah? Pernahkah keluar keringat, keluar darah untuk Nabi? Pernahkah tidak tidur malam untuk Rasulullah SAW? Buktikan nanti tanggal 15 Sya'ban, Kamis Jumat malam depan. Hadis terakhir penutup ceramah kita pada malam hari ini diriwayatkan pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kanat idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana, apabila telah tiba pertengahan malam nisfu Sya'ban, tepatnya malam Jumat depan, faqumu lailaha, dirikanlah malamnya. Dirikan malamnya. Minta Pak Imam kita ngimamin sholat tasbih sampai sahur di musola dan baca Quran, ada yang zikir dan sebagainya. Kemudian sumu yaumaha, puasalah esok harinya, puasa nisfu Sya'ban. Fa innallaha tanzilu, sesungguhnya Allah turun, maknanya Allah dekatkan rahmatnya, li ghurubis syamsi, ketika matahari tenggelam atau maghrib, Allah turunkan rahmatnya ila sama'id dunia, ke langit dunia. Kalau hari-hari biasa, kalau kita doa mesti tembus 7 lapis langit sampai ke aras, baru sampai doa kita di hadapan Allah. Pas malam nisfu Sya'ban, dari maghribnya cukup doa dikit langsung sampai kepada Allah, karena sudah didekatkan ke langit pertama. Lalu Allah katakan, ala min mustaghfirin, adakah yang mengakui dosanya pada malam itu? Fa astaghfirah fa aghfirah, aku siap mengampuni dosanya. Walau kanat dzunubuka ila ananis sama, kalau dosamu sampai ke awan sekalipun, lalu kamu minta ampun, ghafartulak, saya beri ampunan buat kalian, wala ubali, saya tidak peduli. Itu malam menumpahkan air mata untuk pengampunan dosa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Kemudian ala murtazikun, adakah yang minta rezeki malam itu? Minta diperbanyak tokonya, minta dilunasi hutangnya, minta diselesaikan keuangannya. Fa arzuqah, aku siap memberi rezeki kepadanya. Ala mubtala fa'afiyah, adakah yang mengadukan penyakitnya pada malam nisfu Sya'ban? Ya Allah, sembuhkan jantung saya, sembuhkan asam urat saya, sembuhkan rematik saya, sembuhkan darah tinggi saya, turunkan darah saya. Turun darahnya. Fa'afiyah, aku siap memberikan afiat pada malam itu. Tapi ada syaratnya. Nabi SAW bersabda dalam Sunan Abi Daud, an Sayyidina Abi Musa Asy'ari radhiyallahu an, innallaha la yattali'u, sesungguhnya Allah mendekatkan rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqi, Allah memberikan pengampunan kepada seluruh makhluknya, illa, kecuali yang haram mendapatkan pengampunan pada malam tersebut adalah musyrik, orang yang mensekutukan Allah, wa musahin,
dan orang yang punya perasaan batin yang tidak enak dengan saudara muslimnya. Kita pikir hari ini, mana di antara jamaah kita, mana di antara masyarakat kita, mana di antara tetangga kita, kalau kita jumpa dengan dia kita nggak nyaman, kita bicara dengan dia kita nggak selesai, kita bertemu dengan dia merasa pengen cepat berpisah, itu berarti kita punya konslet batin dengan orang tersebut. Kalau malam nisfu Syaban itu belum diselesaikan, kita tidak dapatkan apa-apa. Jadi ada masa waktunya sekarang, kalau perlu datang kepada orang yang lebih miskin kepada kita untuk minta maaf pun gak ada masalah, karena kita perlu rahmat Allah. Kalau datang kepada orang yang lebih kecil usianya pun dari kita untuk minta maaf, nggak ada masalah juga. Kalaupun harus datang kepada orang yang hina dari kita sekalipun di pandangan dunia, tidak ada masalah juga. Yang penting malam nisfu Sya'ban kita tidak punya perasaan hati dengan saudara muslim kita. Kalau hal itu bisa kita selesaikan sebelum Kamis minggu depan matahari tenggelam, maka kita sudah dijamin mendapatkan pengampunan Allah. Allah akan tunaikan doa rezeki yang kita minta, Allah akan tunaikan doa kesembuhan yang kita sampaikan. Semoga Allah SWT tunaikan hajat kita semua. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Mungkin demikian sekilas daripada hikmah Isra dan Mi'raj. Semoga apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan. Kalau ada salah kata yang tersinggung, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdih, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رأى